Selamat pagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Halo, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi pada hari ini. Halo adik-adik. Nah, ayo siapa yang sudah kangen sama sekolah minggu? Ayo angkat tangannya. Hai, selamat pagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Puji Tuhan, pastinya semua baik dan sehat ya. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat ibadah adik-adik, semangat ya. Salam, selamat pagi semuanya. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Akulah murid Kristus, belajar, berubah, dan berbuah bagi Dia. Akulah murid Kristus, lakukan, saksikan. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Wah, pagi ini kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik, Kak Elsa mau mengucapkan selamat hari cinta Papa Mama ya buat kita semua. Jadi jangan lupa setelah ini ucapkan selamat hari cinta Papa Mama buat Papa Mamanya di rumah, oke? Adik-adik, hari ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan bersorak-sorai, kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita bersama menyanyikan lagu Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Benar adik-adik, kasih Yesus itu lebih indah dari segalanya. Oleh sebab itu kita patut bersuka cita karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah adik-adik, kita mau kembali lagi memuji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan selalu hadir dalam kehidupan keluarga kita. Sehingga kita boleh merasakan cinta Tuhan melalui papa, mama, kakak, adik, nenek, dan kakek, dan seluruh anggota keluarga kita. Kita mau bernyanyi, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Lebih cepat. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Lebih lambat. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya
indahnya Tuhan. Pasti semuanya senang kan? Dan menjadi keluarganya Tuhan. Bersyukur juga karena Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh kembali datang kepada Tuhan untuk beribadah. Tuhan berkati agar kami boleh menikmati waktu dengan penuh sukacita dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami siap mulai ibadah sekolah minggu pagi ini. Haleluya. Nah, adik-adik, kasih Yesus itu manis dan indah, tinggi, tidak teratasi, dalam, tidak juga bisa terselami, bahkan lebar, tak bisa berhenti. Mari kita bernyanyi, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Aman tinggi, kan terpinggir, mata kan terselang, mata lebar, kan terkeliling. Oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi, akan teratasi, mata akan terselang, mata lebar, kan terkeliling. Oh oh oh, sungguh indah. Mati kan teratasi, mata kan terselang, mata lebar, kan terkeliling. Oh oh oh, sungguh indah. Ya, itu manis dan indah adik-adik. Seperti kasih ibu juga, kita bersyukur karena setiap hari ibu selalu bersama dengan kita. Kita juga dapat merasakan kasih Tuhan melalui kehadiran ibu dan ayah kita. Seperti pujian yang akan kita naikkan. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menari dunia. Kasih pada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, harap kembali, bagai sang surya menari dunia. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa bersama ya. Kita mau berdoa bersama. Semua adik-adik kegiatan nanti pada saat doa Bapak kami kita sama-sama berdoa ya. Jadi biasa ada doanya. Kita bersama kami bersyukur ya Tuhan karena Bapak bersyukur ini bersama pada hari ini. Kami berdoa ya adik-adik di dalam kehidupan mereka hari lepas hari ya Tuhan, yang terus dalam alam berkati kehidupan mereka ya Tuhan, berkati kesehatan mereka, kesehatan apa mereka ya Tuhan, dalam fokus dalam pekerjaan mereka. Kami berkati bahkan berdoa untuk COVID-19 ini agar segera berakhir ya Tuhan. Terus berdoa ya Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang biasa setiap persiapan guru sekolah minggu ini, dan
Tuhan seperti itu. Dan Tuhan ajar untuk pada kami. Bapa kami di surga, sekarang namamu, dalam kerajaanmu, dan kebenaranmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami, dan surga, maafkan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami. Jangan kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai sekarang. Amin. Amin adik-adik. Nah, adik sekalian, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Fanoel. Nah, adik sebelum itu, yuk kita mendengarkan video ini. Papa Mama, terima kasih. Sejak kecil ku pergi sekolah minggu. Firman Tuhan dan ayat hafalanku selalu melekat di hati. Papa Mama, terima kasih. Sejak kecil ku pergi sekolah minggu. Firman Tuhan dan ayat hafalanku selalu melekat di hati. Haleluya, Tuhanku hidup. Haleluya, ku berkemenangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakar. Haleluya, Tuhanku hidup. Haleluya, ku berkemenangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakar. Selamat mendengarkan kita firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabar? Pastinya kabarnya baik dong ya. Puji Tuhan kalau begitu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Ketika kita berdoa ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Sertai kami Tuhan. Amin. Nah, hari ini, saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menceritakan tentang kisah Nuh. Adik-adik tahu nggak siapa Nuh? Apa? Nggak tahu? Oke, kita akan dengar sama-sama ya. Jadi, Nuh adalah seseorang yang taat dan patuh kepada Tuhan di masa hidupnya, yang dimana pada saat zaman Nuh hidup, itu banyak orang-orang yang melakukan kejahatan. Mereka saling menyakiti, mereka mencuri, mereka berbohong, mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak disenangi oleh Tuhan. Maka dari itu, Tuhan pun marah, Tuhan murka. Mereka mau dihancurkan oleh Tuhan lewat peristiwa air bah. Nah, mereka ingin disapu bersih oleh Tuhan agar dunia tidak ada lagi orang-orang jahat. Namun Tuhan teringat akan satu orang, yaitu adalah Nuh beserta seisi rumahnya. Jadi Nuh ini mempunyai keluarga adik-adik. Dia punya satu istri, dia punya 3 orang anak, dan dia juga punya 3 menantu. Jadi tambah Nuh ada 8 orang. Ya. Jadi 8 orang ini dilihat Tuhan bahwa mereka ini setia, mereka ini selalu beribadah pada Tuhan, mereka selalu taat kepada Tuhan, mereka tidak pernah berbuat jahat, mereka tidak pernah menyakiti orang lain, mereka tidak pernah melakukan kekerasan, mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu Tuhan teringat akan keluarga ini. Lalu Tuhan berfirman kepada Nuh. Tuhan mendatangi Nuh. Tuhan bilang seperti ini pada Nuh. Nuh, aku murka terhadap
seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Dan aku ingin menghukum mereka dengan air bah. Nah, lalu Nuh kaget karena Tuhan marah terhadap orang-orang yang ada di bumi ini. Namun tapi Tuhan tidak marah kepada Nuh. Lalu Tuhan menyuruh Nuh agar menyelamatkan dirinya dari peristiwa air bah tersebut. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Ada yang tahu bahtera itu apa? Bahtera itu adalah kapal yang besar sekali, yang bisa memuat banyak barang, bisa memuat banyak manusia. Tapi yang dimuat di bahtera itu hanya Nuh dan keluarganya. Lalu Tuhan berfirman kembali. Tuhan bilang, persiapkanlah persediaan makanan, karena sebelum air bah itu muncul akan ada hujan lebat selama 40 hari 40 malam. Nah, Tuhan pun berfirman untuk Nuh supaya menyiapkan itu semua, dan Tuhan juga berpesan kepada Nuh agar menyiapkan sepasang binatang untuk dibawa bersama dia ke dalam bahtera. Setelah Tuhan berfirman, lalu Nuh pun mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kita melihat ya, Nuh taat sekali dengan perintah Tuhan. Nuh bekerja, Nuh menebang pohon, Nuh mau malu, Nuh membuat bahtera itu dengan sungguh-sungguh. Tapi saat membuat bahtera itu, ada orang-orang yang tidak senang. Ada orang-orang yang mengolok-olok Nuh. Ngapain kamu buat bahtera? Aneh-aneh aja. Seperti itu. Lalu Nuh pun bilang bahwa Tuhan marah terhadap manusia yang ada di bumi, dan Tuhan akan menghukum mereka dengan air bah. Nuh malah ditertawakan anak-anak. Nuh tetap sabar, dan Nuh tetap percaya pada Tuhan, dan tetap mengerjakan apa yang sudah Tuhan suruh kepadanya. Dan beberapa saat kemudian hujan pun mulai turun. Adik-adik, Nuh beserta keluarganya segera bergegas dan masuk ke dalam bahtera beserta juga hewan-hewan sepasang tadi. Lalu mereka berdiam diri di dalam bahtera. Mereka menunggu perintah selanjutnya dari Tuhan. Nah, lalu hujan deras terus-menerus setiap hari selama 40 hari. 40 malam, lama ya. Nah, setelah 40 hari, Nuh ini menghitung setelah 40 hari dia keluar dia keluar dari bahteranya melihat apakah sudah surut banjir ini. Tapi pandangannya tidak terlalu jelas. Lalu Nuh melepaskan seekor burung untuk memberi tanda kepada Nuh apakah banjir atau air bah ini sudah benar-benar surut, adik-adik. Lalu tidak lama kemudian burung itu datang kembali kepada Nuh dan membawa sehelai daun zaitun. Dan ini menjadi tanda bahwa air bah tersebut sudah surut. Nah, Nuh sangat senang, Nuh sangat bersuka cita. Lalu Tuhan pun berfirman kepada Nuh untuk keluar dari bahtera itu. Nuh pun menyambut dengan hati yang senang sekali. Dia bilang, akhirnya setelah 40 hari, setelah 40 malam, mereka bisa keluar dari bahtera tadi. Setelah penantian begitu panjang, mereka menunggu, akhirnya mereka pun boleh keluar dari bahtera itu. Saat mereka keluar, mereka terkejut bahwa mereka dan bahteranya ada di daerah pegunungan. Nama pegunungan ini adalah Pegunungan Ararat, adik-adik. Nah, setelah itu Tuhan berfirman kepadanya, "Aku tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah." Ya. Nah, sebagai tanda pengingat, sebagai tanda
perjanjian Tuhan kepada Nuh agar tidak membuat air bah lagi, Tuhan membuatnya itu dengan pelangi, adik-adik. Adik-adik pasti tahu kan pelangi? Indah ya pelangi ya? Indah dong. Nah, itulah tanda yang diberikan Tuhan bagi Nuh dan bagi semua manusia setelah zaman Nuh agar mereka mengerti bahwa Tuhan tidak akan pernah dan tidak akan lagi membuat air bah untuk yang kedua kalinya. Ya, sampai di sini firman Tuhan, cerita sekolah minggu kita. Kita bersyukur kita bisa mendengarkan cerita yang begitu luar biasa. Ya adik-adik, pesan dari cerita ini agar kita selalu taat dan setia kepada Tuhan. Terus gimana Kak caranya taat dan setia kepada Tuhan? Caranya kita dengar-dengaran sama orang tua kita patuh sama orang tua kita tidak boleh melawan orang tua kita tidak boleh membuat orang tua kita sedih, adik-adik. Karena orang tua adalah wakil Tuhan. Kalau kita menyakiti hati orang tua, kita juga menyakiti hati Tuhan. Oke adik-adik, nah kita akan melanjutkan ibadah sekolah minggu kita. Dan untuk mengakhiri cerita sekolah minggu pada saat ini, kita berdoa lagi yuk. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh mengakhiri, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kami akan mengakhiri pendengaran firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami Tuhan dalam kelanjutan ibadah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kak serahkan kembali ke Kak Elsa. Sampai jumpa adik-adik. Adik-adik, kita sampai di akhir dari ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tapi sebelumnya, kita menaikkan pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Adakan syukur bagimu. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena adik-adikku boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan yang kiranya memberkati mereka dalam setiap kegiatan, aktivitas bahan kesehatan mereka ya Tuhan, dalam pendidikan mereka Tuhan berkati. Bersyukur Tuhan, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus berkati ibadah ini. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan berkati.